Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aniransyah dari kelas IF04. NIM saya 22114753. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Tugas yang diberikan yaitu membuat presentasi tentang evolusi arsitektur komputer. Untuk ini saya sudah membuat presentasi PPT PowerPoint, yaitu evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini atau perkembangan arsitektur komputer. Untuk yang pertama, komputer generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1959. Untuk komputer generasi pertama ini adalah perangkat komputer pertama yang dikembangkan pada tahun 1940 sampai dengan 1956. Komputer ini juga dibuat atau digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Dan juga komputer ini menggunakan machine language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang dapat dimengerti oleh komputer. Untuk bahasa pemrograman sendiri, ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Untuk komputer generasi pertama ini memiliki kelebihan dan kecepatan yang cukup efisien dan merupakan komputer yang menggunakan monitor serta keyboard. Namun, komputer generasi pertama ini besarnya bisa mengisi seluruh ruangan. Jadi, komputer ini cukup besar dan cukup memakan banyak tempat gitu. Untuk yang kedua yaitu komputer generasi kedua, yaitu dibuat pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Komputer generasi kedua ini adalah era komputer transistor yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. Pada komputer generasi kedua ini, komputer menggunakan transistor yang lebih murah, lebih ringkas, dan mengonsumsi lebih sedikit daya dibandingkan dengan komputer generasi yang sebelumnya, yaitu generasi pertama. Beberapa contoh komputer generasi kedua antara lain yaitu Stretch, LRC, DEC PDP-8, IBM 1401, IBM 7090, dan IBM 7094. Pada generasi kedua ini, inti magnetik digunakan sebagai memori utama dan cakram magnetik, serta kaset digunakan sebagai penyimpanan sekunder. Komputer generasi kedua ini memiliki kecepatan yang lebih baik dibandingkan generasi yang pertama, namun masih memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas memori dan kemampuan pengolahan data. Untuk selanjutnya yaitu komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga muncul pada era tahun 1965 sampai dengan 1971 dan merupakan perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ketiga dicirikan dengan penggunaan sirkuit terintegrasi, yaitu IC, yang mengembangkan beberapa transistor di dalamnya. Hal ini menyebabkan komputer generasi ketiga memiliki ukuran yang jauh lebih kecil daripada komputer generasi sebelumnya. Komputer generasi ketiga memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan generasi sebelumnya, seperti penggunaan IC, peningkatan kapasitor memori, kecepatan, dan efisiennya. Komputer ketiga ini memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan generasi sebelumnya, seperti penggunaan memori, peningkatan kapasitas memori, kecepatan, dan efisien. Untuk saat ini yaitu komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini muncul pada tahun 1980-an dan merupakan perkembangan yang signifikan dari generasi sebelumnya.
Berikut adalah beberapa ciri dan keunggulan dari komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini menggunakan sirkuit terintegrasi skala sangat besar, yaitu VLSI, sebuah chip yang mengandung ribuan transistor. Ukuran komputer generasi keempat lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi daripada generasi sebelumnya. Selanjutnya, pada generasi ini, komputer dapat digunakan tujuan bisnis dan pribadi. Yang ketiga, peningkatan dari sisi software. Dan keempat, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan jutaan karakter. Untuk slide yang kelima, yaitu komputer generasi kelima. Pada generasi kelima ini, komputer ditemukan pada tahun 1980-an sampai dengan saat ini. Pada generasi kelima ini telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan Josephson Junction, teknologi yang akan menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik, sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliaran operasi per detik. Komputer pada generasi ini akan dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan serta adanya penghemat energi komputer. Kemudian dilanjutkan pada generasi berikutnya, yaitu Pentium 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata dan ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.